Ibu sapa dulu Liskia, Risma, Wita, Ananda Dava, Anggit, Bunga, Askia. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajarnya. Lalu yang disebutkan maupun yang tidak disebutkan tetap semangat ya. Untuk kali ini videonya yaitu mempelajari tentang masih pencerminan. Tapi sebelum penjelasan, Ibu awali dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, video kali ini yaitu lanjutan dari video sebelumnya, masih tentang pencerminan. Kata lainnya adalah refleksi. Ibu menjelaskan dari buku yang kalian miliki yaitu halaman 85. Nanti semua yang Ibu tulis, Ibu kerjakan, dipindah ke buku paket kalian. Setelah dipindah di buku paket kalian, lalu dipoto dan disimpan sebagai lampiran daftar hadir bahwa kalian sudah mengisi daftar hadir untuk pembelajaran yang ada di GCR. Atau bisa juga komen di bawah video ini dengan menulis nama kalian dan diakhiri dengan kelas. Contohnya Nurul Apia di belakangnya kasih kelas 9 ya. Lalu Herlina kelas 9, kasih keterangan di bawah komennya gak usah yang macem-macem. Kalau ingin pertanyaan di GCR, tapi kalau untuk daftar hadir bisa di videonya, di komentar videonya di bawah dengan menulis nama kamu saja. Nanti kalau udah Ibu lihat, nanti Ibu tandain di daftar hadir kalian ya. Untuk penjelasannya sekarang yaitu kita akan menggambar gambar bayangan titik, gambar bayangan garis yang direfleksikan atau dicerminkan terhadap suatu garis. Nah, kita punya contoh soal di sini. Mana Bu garisnya yang sebagai cermin? Garisnya yang sebagai cermin dalam contoh ini adalah XY. Maka XY ini adalah sebagai cermin. Kalau di sini adalah cermin, ada sebuah titik di sini, maka cerminan dari titik A yaitu, kita hitung dulu nih supaya tidak salah. Di sini ada jaraknya adalah 1, 2, 3. 3 apa? 3 satuan, maka cerminnya juga 1, 2, 3. 3 satuan dari garis XY. Maka titik ini adalah cermin dari titik A dengan ditandai petik di atasnya. Ini adalah contoh pencerminan titik terhadap garis. Bu, sekarang contoh pencerminan garis terhadap garis. Nah, Ibu punya garis ini nih. Garis apa ini ya? Nah, garis ini. Ini adalah garis B misalnya. Maka pencerminannya terhadap garis XY B terhadap cermin yang sebagai garis XY, maka cerminannya adalah di sini. Ini jaraknya 1 dari sini. Ini ujungnya adalah ada di 2 satuan di sini. Nah, ini adalah cermin dari sebuah garis B. Tulis B tapi kasih tanda petik. Ini adalah bayangan dari pencerminan terhadap garis XY dari sebuah garis B yang bentuknya seperti ini, maka hasil pencerminannya seperti ini nih. Bayangannya seperti ini dalam cerminnya. B kasih tanda petik.
Ini adalah contoh titik dan garis yang dicerminkan atau direfleksikan. Supaya nggak bingung, kita kerjain soalnya bareng-bareng di sini ya. Ada di halaman 87 ya, halaman 87 buku kalian. Ada soal pada pencerminan terhadap garis XY, masih sama nih, garisnya adalah garis XY. Gambarlah bayangan bangun berikut. Ada gambar segitiga. Lalu di sini ada garis XY yang sebagai cermin. Maka bayangan dari segitiga ini kita ambil misalnya sebuah titik A, maka bayangan titik A-nya ada di sini. Maka garis berikutnya begini sampai ke sini. Ini jaraknya harus sama nih. Dari sini ke sini adalah 2 satuan. Dari sini ke sini adalah 2 satuan. Maka dari sini ke sini pun 2 satuan nih. 1, 2. Ini juga 1, 2. Jaraknya harus sama. Untuk yang di sininya, ini berapa satuan? Jaraknya dari cermin 1, 2, 3, 4. Maka di sini juga sama. 1, 2, 3, 4. Nah, di sini. Ini adalah gambar bayangan dari segitiga yang awalnya seperti ini. Sekarang untuk gambar soal yang B, yaitu ada segitiga lagi, tetapi cerminnya yang sebagai cermin adalah garis XY. Ini dalam keadaan miring ya. Maka bayangannya itu ikutin semua sama. Di sini jaraknya 1 satuan, diagonal 1 satuan, di sini 1 satuan, di sini, maka bentuknya sama seperti ini, hanya terbalik ya, hanya terbalik. Lalu untuk segitiga yang menabrak atau ini cerminnya adalah ini nih, garis XY. Garis XY ini adalah sebagai cerminnya. Maka kita tentukan dulu titik-titiknya. Nih titik, misalnya ini titik A. Maka bayangan titik A-nya ada di sini. Kenapa? Karena jaraknya 1, 2, 3. 3 satuan. Di sini juga sama, 1, 2, 3. 3 satuan. Maka menjadi A, bayangan A-nya yang ini. Lalu di sini ada titik lagi nih, dari segitiga ini adalah B. B. Maka bayangannya adalah 1 satuan dari garis yang sebagai cermin, yaitu di sini B. Maka di sini jadi B bayangannya, B bayangan B. Sekarang untuk segitiganya sudutnya Ibu kasih C supaya nggak bingung. Maka jarak dari bayangannya titik C ini adalah 1, 2. Maka di sini juga 1, 2. Di sini adalah titik C, bayangan dari titik C. Sekarang kita gambar bayangan yang baru ya, gambar yang baru yaitu dari A ke B, tapi yang bayangan ya. Dari sini ke sini ke sini. Nah, ini adalah segitiga yang terbuat dari segitiga awalnya adalah A, B, C, maka bayangannya menjadi, hasil pencerminannya menjadi A, B, C. Paham sampai sini? Kita lanjut untuk soal nomor 2. Sekarang garisnya itu bukan garis XY lagi, tapi untuk nomor 2 garisnya itu adalah garis M. Maka untuk gambar atau soal nomor 1, garis M-nya ini yang sebagai cermin nih. M kita simbolkan sebagai, M itu singkatan dari mirror. Mirror itu apa ya? Bahasa Indonesianya cermin ya, dari M. Ini kebetulan dikasih simbolnya huruf M. Tapi bisa jadi nanti garisnya ini, garis cerminnya bisa dikasih simbol dengan huruf B, boleh. Itu adalah suka-suka nanti pembuat soal ya. Ini titik C di sini, garis C dimulai dari sini, lalu di sini 1, 2, 3, 1, 2, 3 di sini. Maka cerminnya, hasil bayangannya adalah sini.
Ini adalah C aksen dan ini adalah D aksen, atau bayangan dari C jadi C aksen, D-nya adalah D aksen. Sekarang Bu, kalau garisnya lurus ke mendatar dalam posisi garis M, maka sama saja di sini. Lalu dimulainya ini 1 2 3 4. Berarti 1 2 3 4 sampai sini. Nah, ini adalah B aksennya, ini adalah A aksennya. Ini adalah bayangannya. Garisnya awalnya seperti ini AB, maka bayangannya jadi AB-nya dalam posisi seperti ini, ya. Sekarang yang ini nih. Nah, ini agak dia menabrak garisnya ya. Bayangannya nanti seperti apa? Ini adalah garis bayangannya, garis cerminnya. Maka kita buat di sini adalah B apa ini? B aksen. Lalu ini